Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Oke, kali ini kita akan melakukan perbandingan lagi dua buah radio, yaitu Eskom UV17L dan Baofeng UV5RH. Jadi ini UV5RH bukan GPS ya, UV5RH saja. Jadi kalau yang GPS yang seperti ini ya, kalau yang nggak GPS itu ada lampu senternya. Kalau yang GPS nggak ada teman-teman ya. Nah ini kita bandingkan yang sesama nggak GPS ya. Oke teman-teman, kita akan membandingkan dua produk ini karena harganya hampir mendekati. Memang lebih murah Eskom UV17L, agak di atas sedikit Baofeng UV5RH. Namun mempunyai kualitas ataupun tampilan layar yang sama teman-teman. Nah, nanti kita akan coba kita bandingkan seperti apa kualitas keduanya ya. Apakah ada perbedaan atau mungkin hanya sedikit perbedaannya atau banyak atau seperti apa. Nanti kita banding-bandingkan sehingga nanti Anda bisa memilih antara keduanya mana yang lebih worth it buat Anda semua ya. Tapi sebelum kita mulai teman-teman ya, ini kita akan ngopi ya teman. Ngopi spesial, kopinya itu dari Kata Mata teman-teman ya. Dari Kata Mata. Ini kopi Robusta Gunung Kidul teman-teman ya, kopi Robusta Gunung Kidul. Jadi dari asli kota Jogja ya. Jadi kopi Robusta Gunung Kidul, mereknya Kata Mata. Nah ini saya baru mau coba teman-teman ya. Dan terima kasih buat Om Hari yang udah ngasih kopinya ke sini ya. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang pingin merasakan kopi Gunung Kidul atau kopi Robusta Gunung Kidul, ini kalau Anda mendarat di Yogyakarta, di bandaranya ini ada teman-teman ya. Anda tinggal ke stand-stand yang ada di sana, cari Kata Mata ya, kopi Robusta Gunung Kidul. Itu ada teman-teman ya. Jadi kalau Anda mendarat di kota Jogja, di bandaranya ada. Kalau Anda mau bawa oleh-oleh, kopi spesial Kata Mata ini di bandaranya bisa Anda bawa ya. Jadi selain oleh-oleh makanan ya, kopi ini tentunya wajib teman-teman ya, apalagi buat Anda yang pencinta kopi ya. Oke, kita seruput dulu kopinya teman-teman ya. Nggak pakai gula teman-teman ya, ini kopinya kita tes ya. Bismillah. Mantap. Saya tambah sekali lagi seruputannya teman-teman. Oke, rasanya oke punya. Jadi buat teman-teman tidak diragukan lagi, ini Kata Mata Coffee Roaster ya. Jadi dia tidak halus seperti kopi kapal api dan lain-lainnya teman. Bubuk serbuknya itu masih ada sedikit kasar-kasar. Jadi itu yang memang lebih enak ya. Jadi ini kalau Anda ingin press juga masih bisa. Kalau ini masih di press masih bisa teman-teman. Jadi cocok buat Anda yang punya mesin press untuk kopi, bisa mungkin creamernya atau apanya itu cocok ya. Oke teman-teman, langsung aja kita bandingkan keduanya. Di sini ada Eskom UV17L dan Baofeng UV5RH. Ayo kita duel berdua. Oke teman-teman, di depan kita ini sudah ada dua buah AT yang akan kita bandingkan teman-teman ya. Di sini ada Eskom UV17L dan di sini ada Baofeng UV5RH. Nah, tapi bukan yang Pro teman-teman, masih ada senternya gitu ya. Oke. Secara fisik Baofeng mungkin lebih panjang sedikit ya, tapi secara ketebalan ya Baofeng lebih tebal dikit ya.
Oke, dan dari sisi sebelah kanan seperti ini teman-teman. Di sini ada jack mic dan speaker sama juga ya. Kemudian dari sisi kiri di sini ada PTT, kemudian ada tombol shortcut. Nah, enaknya yang di Eskom itu ada anunya teman-teman ya. Keterangan tombolnya ini lampu gitu ya. Lampunya luar biasa, ada 2 di bawah sini. Di atas nggak ada, tapi ternyata di bawah teman-teman ya. Untuk PTT sama-sama sudah plastik teman-teman PTT-nya, dan gripnya itu kayaknya kok lebih enak yang di Eskom ya. Ini lebih besar teman-teman, ini pas ya. Nih lihat ya, saya tekan ya teman-teman ya. Tuh, dia pas ya, besarnya pas. Kalau ini ya bisa juga sih, cuman dia masih agak kecil ya. Tuh. Padahal AT-nya gede loh, kecil. Tapi ini pas. Oke. Kalau dari atas, oke lah ya. Untuk Bofeng kalau kita lihat dari knobnya, dia punya desain yang bagus juga. Kalau yang Eskom ya standar ya seperti itu. Dan kemungkinan besar karena ini ada 2 tipe yang UV17L Pro itu ada GPS-nya, maka ini casingnya mungkin dibikin jadi 1 sehingga tidak diganti ya. Tetap UV17L biasa juga memakai casing yang sama dengan yang Pro-nya ya. Oke, untuk antena ada perbedaan, tapi kedua-duanya sama bagus teman-teman. Yang Eskom UV17L itu antenanya seperti ini, dan ini bagus banget teman-teman. Ini saya suka banget antenanya, mantep banget. Kemudian untuk yang UV5RH juga antenanya bagus banget, mantap banget. Jadi dua-duanya ini saya rekomendasikan buat Anda kalau memang mencari antena HT yang pendek, yang standar ya. Jadi punya kedua-duanya ini oke. Nah, untuk tombol-tombolnya di sini, nah Anda bisa lihat ya, tombolnya lebih besar punyanya Eskom UV17L. Tapi untuk kelengkapannya lebih lengkap yang punya Bofeng, karena di sini Bofeng ada VFO-nya, ada AB-nya, kemudian ada scan-nya di sini. Nah, kalau di sini VFO-nya itu nanti merangkap dari tombol-tombol yang ada di sini ya. Kemudian ya seperti itulah. Speakernya di bawah tombol-tombol ini ya. Ada lubang speaker di sini, di bawah tombol-tombol ini. Nice. Nah, untuk keduanya juga sudah Type C teman-teman ya. Nih sudah Type C. Kedua-duanya sudah Type C dan tidak diragukan lagi ya. Kalau baterainya ukurannya ya sudah pernah kita review, jadi kita nggak usah buka-buka lagi, karena ini harus dibuka lagi ya. Ini dibuka lagi teman-teman. Jadi punyanya Eskom ini kencang banget karena ada bautnya di sini sehingga dia kuat ya. Oke, mari kita hidupkan teman-teman ya. Sama-sama kita hidupkan seperti apa yang terjadi di antara keduanya. Nah, sama ya teman-teman ya. Suaranya sama, tampilannya juga sama. Oh, tampilannya lebih sedikit lebih clear yang V5RH ya. Tapi menurut saya ini juga nggak kalah juga untuk yang Eskom ya. Nah, ini untuk naik turun dia ada AB di sini. Kalau ini naik turunnya ini. Kemudian VFO, searching ini ya. Kalau ini searching di sini ya. Jadi ini sama-sama udah bisa cloning. Nah, seperti itu. Ini juga udah bisa cloning. Ini bisa pindah-pindahnya juga pakai ini. Sama ya tentunya. Mana exitnya? Ini kali ya. Kemudian untuk VFO dia pakai ini ya. Channel mode. Kalau ini sebentar, dia pakai yang mana ya? Oh, salah. Ini kan atas bawah. Ini menu ya.
tekan lama, masih sama juga. Nah, dia fungsinya menu dan tekan lama dia berfungsi untuk VFO dan memori ya. Tekan lama ini yang hijau. Nah, seperti itu. Dan kalau untuk menu-menu lainnya saya kira hampir sama. Jadi nanti di sini menu ini juga sama teman-teman ya. Tuh ke bawah langsung version tuh. Nah, kan? Jadi kalau kita lihat sama-sama 45 loh menunya tuh, 45 ya. 43-nya tuh sama teman-teman. Nah, kalau udah sama, sekarang kita mau tes resipnya sama nggak ya? Oke, kita mau tes resip keduanya teman-teman ya. Ini saya kebetulan ada konektornya sama, ada 2. Kita tarik kabel ya. Sebentar teman-teman, mic-nya saya ya ada sedikit bunyi-bunyi, nggak apa-apa ya. Oke, kita pasang dulu teman-teman yang konektornya. Ini squelnya kira-kira berapa ya? Kita coba cek dulu squelnya. Squel dari radio ini ada di settingan berapa? Kita coba lihat. Squelnya mana ya? Oh ini. Langsung ini aja. Nah, oh ada 1. Oke. Jadi tombol shortcutnya langsung aja di sini ya teman-teman. Ini kayak ini squelnya di ini 0, angka 0 juga sama. Kita coba cek squelnya dulu yang V5RH. Oh sama juga, udah di 1 ya. Oke, kita kasih jam 10 volumenya, kasih jam 10. Oke, sekarang kita coba yang RH dulu ya. Wah, bisa ngeris teman-teman, tapi ada kerocok-kerocok. Nah, apakah UV17 Hazel juga kerocok-kerocok? Kita coba ya. Mana nih? Loh. Oh, belum ke atas nonton. Mana? Kok nggak bunyi? Nah, kok ini nggak bunyi teman-teman? Ini nggak bunyi nih. Ini Escom V17L nya nggak bunyi. Coba kita buka squelnya. Nah itu dia. Jadi kenapa ada suara ini di sini dipakai? Oke, kita coba. Ini nggak bisa teman-teman ya. Tuh, sama-sama squelnya 1 ya. Welcome. Frequency mode. Tuh bisa ya, bisa teman-teman yang ini UV5RH bisa, yang ini V17L kita matikan, dipin lagi. Welcome. Frequency mode. Oh resipnya di bawah V5RH ya, nggak apa-apa teman-teman. Kita tes tadi ya, pengujian. Tapi itu pakai antena di bawah,
antena Kieva ya. Sekarang kita coba pakai antena di atas ya, antena vertikal. Oke teman, kita coba pakai antena yang di atas ya, antena vertikal. Tingginya 21 meter. Ini hidup ya. Jadi ketinggian antena yang tadi sekitar 10 meter, 11 meter, kalau yang ini 21 meter. Kita coba keduanya. Kita coba tonton ya. Nih, buka lagi. Welcome. Frequency mode. Masih bisa. Jadi UV5RH ini lumayan juga ternyata. Tadi yang ini nggak bisa, sekarang dicoba di ketinggian yang UV17L bisa teman-teman ya. Nih. Welcome. Frequency mode. Tuh. Bisa ya, di ketinggian dia malah bisa. Cuman kalau dibandingkan dengan UV5RH masih lebih bersih UV5RH ya. Oke, ternyata lumayan ya, UV5RH ini ternyata ereknya lumayan teman-teman ya, dibandingkan yang UV17L. Oke, sekarang kita mau tes modulasi teman-teman ya. Kalau antena saya nggak tes karena kedua-duanya sama bagus ya. Sekarang kita mau tes modulasi kedua radio ini, mana lebih kencang, apakah sama aja, sama-sama kenceng, atau ada yang lebih kenceng ya. Kita tes modulasinya teman-teman. Oke teman-teman, suara saya kecil ya, ini karena sudah mic-nya udah mengarah ke sini. Kita coba UV17L. Ini volume jam 10 ya. Volume jam 10. 1 2 3 3 2 1. Kita coba UV17L, UV17L. Ada kipas angin di belakang, jadi agak sedikit rodok-rodok. 1 2 3 3 2 1 UV5RH. Kita kecilin di jam 9. 1 2 3 3 2 1 UV5RH. 1 2 3 3 2 1 UV17L, UV17L. UV5RH, UV5RH. Nggak kedengaran ya, tambah dikit. 1 2 3 3 2 1 UV5RH. 1 2 3 3 2 1 UV17L, UV17L, UV5RH. Oke teman-teman, jadi keduanya sama-sama kenceng ya, luar biasa, sama-sama kenceng. Cuman karakternya beda. Kalau yang ini agak treble, yang ini ngebass. Sama-sama kenceng. Nggak bisa saya bilang salah satu lebih kenceng, nggak bisa. Sama-sama kenceng teman-teman. Udah saya kurangi volumenya, ditambahin lagi dikit. Itu ternyata keduanya bisa bersaing dengan baik. Modulasinya luar biasa. Ya. Kalau untuk lampu senter ya, ini kita coba ya. Itu terangnya seberapa, ntar. Cet. Nah, terangnya segitu teman-teman ya untuk lampu senternya. Kalau yang ini, apa yang UV17L. Nah, jadi dia lebih terang ya teman-teman ya. Tuh, dia lebih terang senternya untuk yang UV17L karena dia pakai dua lampu ya. Jadi kalau untuk misalnya Anda di perjalanan
masuk hutan terus naik gunung atau apapun itu, ini worth it banget untuk yang V17L karena lampunya cukup terang ya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita akan bandingkan power kedua radio ini. Seperti apa powernya? Ini powernya kita langsung tes power high teman-teman ya. Kita langsung tes power high antara VHF dan UHF nya. Nah ini saya hidupin dulu, ini agak membelakangi ya. Kita hidupin dulu ya teman-teman ya. Oke, sudah standby ke power. Di sini kita coba di VHF 145.00. Kemudian power, kita langsung high power. Oke, ini di VHF high power dari V17L berapa? 6,9 watt. 6,9 watt. Kemudian kita coba di UHF nya. UHF nya berapa? 4,2 watt di UHF nya. Oke, itu dia untuk yang V17L. Kita taruh teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba yang UV5RH. Seperti apa powernya? Nah ini pas malah ke depan ya. Oke, kita coba di 145. Kemudian power, dia ada 3 tingkatan kalau ini ya, ada middle-nya. Kalau yang V17L nggak ada, langsung middle aja. Oke, langsung aja kita coba high di 145. Wah luar biasa, lebih kenceng ya. Kalau tadi 6,9, ini dia 8,3. Kemudian di UHF nya jadi 8,3 sama 7,4. Oke teman-teman, jadi terus gimana? Nah ini karena powernya beda ya, jelas untuk V5RH lebih besar powernya, namun ada tapinya teman-teman. Terus kalau mau dipakai di satelit bagus yang mana? Nah ini dia, jadi power besar itu belum tentu ya teman-teman ya. Jadi kalau di satelit itu bagus yang V17L untuk mancar ya teman-teman ya. Saya dulu pernah coba pakai yang ini, itu RX nya keseplet teman-teman. Jadi RX dari radio kita yang satu itu kena ini, jadi susah kita untuk mendengarkan pantulan suara kita dari satelit karena dari transmitternya ini mengenai RX dari radio satunya lagi, sehingga tidak bisa kita dengar suara pantulan yang ada dari satelit ke kita ya, seperti itu. Namun kalau yang Eskom ini nggak ada masalah teman-teman. Nah itu dia, artinya ini cocok di satelit yang Eskom V17L. Kalau yang ini cocoknya di terestrial aja, mungkin mau ke repeater atau direct gitu ya, tidak untuk 2 radio, satu radio saja teman-teman ya, seperti itu. Nah jadi untuk kedua HT ini apakah dua-duanya worth it? Jelas worth it. Terus mana yang dipilih? Nah ini yang membingungkan, mau pilih yang mana teman-teman? Kalau saya sih dua-duanya bagus sekali teman-teman. Jadi jarang pengujian itu dua-duanya hampir sama. Ini dua-duanya sama teman-teman, dua-duanya hampir sama. Jadi ini hanya kalah di RX sama power ya, tapi powernya bukan masalah kalah powernya, tapi harmoniknya itu tadi saya bilang. Jadi ada yang teman-teman katanya bilang, wah itu kalau untuk TX sih gampang, bisa dipakai semua di satelit. Tunggu dulu ya. Jadi itu HT dipakai untuk mancar satelit memang bisa-bisa aja semua ya.
bisa-bisa aja semua. Tapi kalau kita menggunakan direct receive, maksudnya kita bisa mereceive langsung pantulan dari satelit, maka tidak semua HT itu bisa kita gunakan ya, karena nanti erek-nya terganggu oleh pancaran dari HT-HT kita. Makanya saya pernah bilang, jangan salah, tidak semua HT itu hanya bisa mancar di satelit, jadi langsung bisa aja gitu ya. Tidak, jadi power besar belum tentu juga bagus, power kecil belum tentu juga jelek, karena tergantung dari harmonik dari radionya. Ada yang powernya kecil, harmoniknya juga besar. Ada radionya yang power besar, harmoniknya juga kecil. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita cek dulu untuk radionya supaya kalau komunikasi itu semuanya lancar, teman-teman. Jadi gimana keduanya ini? Keduanya sama-sama bagus, teman-teman ya. Jadi nanti untuk link di pembelian akan saya tampilkan. Oh ya, satu lagi nilai plus dari Eskom ini. Jadi kalau Eskom ini, kalau ada rusak atau apa ya, dia ada service centernya, teman-teman. Kalau ini nggak ada. Jadi ya udah, kalau rusak ya udah gitu ya. Nah, karena kalau diperbaiki pun sekarang itu HT-HT yang murah itu kalau kita mau perbaiki, teman-teman ya, kita akan berpikir apakah kita beli baru aja atau kita perbaiki, karena biasanya perbaikiannya juga itu setengah dari harga yang kita beli, teman-teman. Sehingga kalau HT kita bermasalah, ya mendingan kita beli lagi aja, nanti tinggal kanibal kalau misalnya ada yang rusak, ini jadi spare partnya, ini jadi spare partnya, seperti itu, teman-teman. Karena jelas harga murah, kalau di servis malah jauh biaya servisnya lebih besar, teman-teman ya, karena AT-nya sudah murah gitu ya, komponennya tidak murah, teman-teman, karena perusahaan itu atau pabrik itu membuat kalau satu mahal, teman-teman ya, biayanya. Tapi kalau ribuan itu dikonversi, maka biaya pembuatannya jadi murah, sehingga bisa dijual murah. Nah, makanya kalau perbaikannya kalau 1 biji itu jelas lebih mahal, teman-teman. Karena kalau bikin juga kalau cuma 1 biji juga lebih mahal. Seperti itu. Jadi kadang-kadang teman-teman, wah gimana ya kok mahal ya? Mahalnya seperti itu. Kalau Anda bikin 1 biji pasti mahal. Tapi kalau Anda beli 1000 biji pasti murah. Itu bikin 1000 biji ya, atau beli juga lebih banyak lebih murah gitu. Kalau perbaikan ya sama aja, nggak ada masalah mau banyak dan sedikit, teman-teman ya, kan tidak semua AT itu rusak bersamaan. Oke, teman-teman, jadi itu dia perbandingan kita yang cukup seru antara UV5RH Baofeng dan UV17L Eskom. Dua-duanya mempunyai nilai lebih yang sangat bersaing ketat, sehingga saya tidak bisa memilih salah satunya. Jadi Anda tinggal menentukan mana yang Anda pilih, karena kedua-duanya mempunyai antena yang cukup bagus, kedua-duanya mempunyai keunggulan masing-masing, kedua-duanya mempunyai perbedaan harga. Nah, jadi tinggal pilih mana yang Anda tentukan untuk meminangnya. Untuk layar sama-sama mantap ya. Receive beda tipis. Vokal kenceng sama-sama ya. Power hanya beda beberapa watt ya. Yang 1 watt lebih dikit. Ya nggak sampai ya. 1 watt lah ya untuk powernya. Tapi ya itulah, semua nanti tergantung dari pilihan Anda semua, teman-teman ya. Yang penting kita sudah menyampaikan kepada Anda. Jadi ada beberapa hal yang kita tidak tes karena kita sudah pernah review ya. Oke, teman-teman, itu dia perbandingan yang sudah kita lakukan antara UV17L dari Eskom dan UV5RH dari Baofeng. Kedua-duanya bersaing cukup ketat, dan kalau dibilang mana lebih bagus, silakan Anda menentukan sendiri, teman-teman. Karena saya bingung menentukan yang mana lebih bagus, karena sama-sama oke ya, sama-sama oke. Jadi tinggal Anda menentukan saja mana yang lebih oke. Nah, tapi ada satu hal yang menjadi spesial dari Eskom, yaitu semua produk-produk dari Eskom ada service centernya. Jadi kalau Anda beli Eskom, maka Anda tidak khawatir lagi. Jadi Anda punya percaya diri dengan merek Eskom. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, meskipun tidak semua radio itu
punya kelebihan 100% ya teman-teman. Pasti ada kekurangannya. Tapi dengan kekurangan itu, kalau ada service centernya, kalau misalnya rusak atau mungkin ada keperluan apa itu, kita bisa tenang untuk bisa membawanya ke service center tersebut. Nah, untuk dari itu tinggal Anda tentukan saja. Kadang ada juga berpikir, wah kalau kita perbaiki kan sama saja teman-teman ya. Perbaiki dengan beli baru hampir sama. Maksudnya tambah dikit udah beli baru. Nah itu juga menjadi bahan pertimbangan. Kenapa harga AT murah jarang diservis. Jadi kalau rusak ya beli lagi aja baru. Nanti tinggal yang lama menjadi spare part untuk kalau kita rusak kita bisa ganti sendiri seperti itu teman-teman. Kalau memang yang rusak itu bagian-bagian yang masih bagus di HT satunya itu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton video kita kali ini untuk perbandingan kedua buah radio yang sama-sama keren dan sama-sama kuat dan sama-sama banyak diminati oleh teman-teman semua. Oke, sekian saja dari saya. Yang kical itu yang gini ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye bye.